Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan membahas mengenai kriteria pemimpin yang menjadi impian saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pini Puspita dengan NIM 01011182025002 dari jurusan manajemen. Dosen pengampu Ibu Isni Andriana STM PIN PhD. Nah, kenapa kita harus memiliki impian? Karena dengan memiliki mimpi, kita akan melakukan hal-hal yang akan menunjang untuk bisa meraihnya. Proses meraih mimpi tersebutlah yang akan menjauhkan kita dari sesuatu yang bersifat negatif. Karena tidak mungkin kita meraih mimpi untuk mendapatkan kesuksesan, tapi dengan sesuatu yang tidak baik. Di sini saya tertarik pada kriteria kepemimpinan ideal seseorang yaitu Elon Musk. Elon Musk adalah orang terkaya di dunia saat ini. Dengan semua usahanya, dia berhasil mendirikan perusahaan-perusahaan raksasa. Pencapaian yang besar ini dapat dijadikan sebagai contoh untuk bagaimana menjadi pemimpin yang disiplin dan berani mengambil risiko. Adapun kriteria kepemimpinan Elon Musk yang saya impikan. Yang pertama yaitu mampu menginspirasi timnya. Salah satu prinsip utama kepemimpinan adalah memiliki visi dan membuat orang lain tidak hanya mempercayainya, tetapi juga cukup terinspirasi untuk membantu mewujudkannya. Anda harus memiliki tujuan yang sangat menarik untuk perusahaan. Jika Anda menempatkan diri Anda pada posisi seseorang yang berbakat di tingkat dunia, mereka harus percaya bahwa ada potensi untuk hasil yang luar biasa dan percaya pada pemimpin perusahaan bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk diajak bekerja sama. Yang kedua yaitu mampu menetapkan tujuan dengan jelas. Baik itu menciptakan chip otak untuk merevolusi ilmu saraf atau menemukan cara untuk menjajah tujuan yang sangat ambisius. Dan dengan demikian selalu memotivasi adalah bagian dari strategi perluasan tujuan. Nah, perluasan tujuan ini sering sekali dianggap benar-benar penting karena sumber motivasi dan pencapaian individu dan organisasi. Yang ketiga yaitu memiliki keinginan untuk selalu menjadi yang terdepan. Musk sangat percaya pada jalannya sendiri jelas untuk mencapai hal-hal yang belum pernah ia capai sebelumnya dan tidak mengikuti tren yang dapat mempengaruhinya. Yang keempat yaitu memiliki kemampuan micromanager yang baik. Seseorang harus melakukan semua jenis tugas yang mungkin tidak ingin seseorang lakukan. Jika seseorang tidak melakukannya, perusahaan tidak akan berhasil. Tidak ada tugas yang terlalu kasar. Yang kelima yaitu mampu merekrut orang terbaik di bidangnya. Dan untuk membuat tim itu, Musk sangat teliti dalam pengrekrutan. Pekerjakan orang-orang hebat adalah 90% dari solusi. Karena mempekerjakan orang yang salah bisa sangat merugikan perusahaan. Kata Musk, kami menantang para pemimpin karyawan kami untuk mempekerjakan orang-orang yang lebih baik dari diri mereka sendiri. Oleh karena itu, membuat perusahaan lebih baik dengan setiap pengrekrutan. Yang keenam yaitu mampu menerima kegagalan. Salah satu hal yang mengejutkan dari semua pemimpin yang efektif, mereka tidak takut gagal. Kegagalan adalah pilihan di sini. Jika semua tidak gagal, seseorang berarti tidak berinovasi. Kegagalan juga diperlukan untuk mengidentifikasi masalah dan kemudian memperbaikinya. Tujuan seseorang adalah untuk mengurangi kesalahan. Yang ketujuh, selalu mengutamakan feedback. Ketika seseorang menggunakan kegagalan sebagai pelajaran, itu memungkinkan mereka untuk mengatasi masalah secara langsung, untuk menemukan solusi dan akhirnya mencapai tujuan mereka. Satu nasihat Musk yang mengatakan diri tentang masalah ini untuk dirinya sendiri dan timnya adalah umpan balik yang berkelanjutan. Yang kedelapan yaitu sangat menghargai komunikasi.
Komunikasi harus berjalan melalui jalur terpendek yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, bukan melalui rantai komando. Setiap manajer yang mencoba untuk menegakkan komunikasi rantai komando akan segera menemukan diri mereka bekerja di tempat lain. Yang kesembilan yaitu selalu efisien dalam memimpin rapat. Model efisiensi yang sama diterapkan pada semua hal, termasuk aktivitas yang paling tidak disukai di setiap tempat kerja. Rapat yang berlebihan adalah bencana bagi perusahaan besar dan hampir selalu menjadi lebih buruk dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir adalah mudah beradaptasi. Mungkin salah satu kekuatan terbesarnya dan kesalahannya adalah kemampuan Mars untuk beradaptasi dan mengubah arah yang cepat. Berubah pikiran berdasarkan apapun yang membutuhkan perhatian pada saat itu, atau mengubah arah proyek dengan cepat. Nah, itulah dia beberapa kriteria kepemimpinan yang saya impikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.